Kita akan baca bersama apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka Injil Markus pasal yang pertama. Kita baca mulai dari ayat yang ke-16 ya. Firman Tuhan, Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 kita akan baca bersama. Judulnya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Baca 1, 2, 3. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudaranya. Ya, saudara Simon ya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Maka dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ayat 19. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka apa? Meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Bapak Ibu ya, apa kehendak Tuhan yang pertama dalam kehidupan setiap kita? Dikatakan di sana kita semua terpanggil menjadi murid Kristus. Saudara terpanggil bukan hanya menjadi jemaat, tetapi kita terpanggil untuk menjadi murid. Dan yang namanya murid itu pasti sangat identik, sangat dekat dengan yang namanya belajar. Sebagai murid Kristus, apa yang kita belajar? Tentu adalah firman Tuhan. Kita nggak bisa berkata kita orang Kristen atau murid Kristus kalau kita nih nggak pernah belajar firman Tuhan. Tidak peduli siapapun saudara, saudara orang kaya, saudara pemilik perusahaan kah, saudara karyawan kah, saudara buruh kah, saudara mahasiswa kah, saudara ibu rumah tangga kah, siapapun kita, semua kita terpanggil untuk menjadi murid. Dan yang namanya murid, kita wajib untuk belajar. Banyak loh orang Kristen udah tua, rambutnya putih, firman Tuhan gak ngerti. Ya Pak ya, gak usah angkat tangan. Ya, banyak orang Kristen yang tidak mengerti firman Tuhan. Kenapa saudara kita lemah di dalam iman? Bapak-bapak, contoh di dalam Alkitab dikatakan bapak-bapak itu harus menjadi imam dalam keluarga, yang mengajarkan kepada anak istrinya firman Tuhan. Ayo saya mau tanya di sini bapak-bapak yang tiap hari baca Alkitab, mengajarkan kepada istri dan anaknya firman Tuhan. Coba angkat tangan. Saya kasih sepeda di bawah. Bukan sepeda kalau di Plaza Indonesia kok kelasnya sepeda. Mercy ada di bawah parkir banyak, nggak tahu punya siapa, ambil aja. Siapa bapak-bapak di sini yang baca Alkitab, mengajarkan kepada anak dan istrinya firman Tuhan? Tolong angkat tangan. Yang ada bapak-bapak itu, nah Pak Kondrat iya Pak, sudah pasti Bapak gembala ya. Yang ada bapak-bapak itu, kalau disuruh doa perhatikan, di perkumpulan keluarga, dimanapun ya, kalau disuruh doa bapak-bapak berdoa, pasti dia jawil istrinya. Shh, shh. Iya enggak bapak-bapak? Ya, enggak usah angkat tangan, saya tahu. Bapak-bapak ya, kita ini semua loh, ini urusan keselamatan loh. Kita ini dipanggil menjadi orang Kristen, bukan hanya saudara datang duduk di gereja, ya bikin panas kursi gereja terus pulang gak ada perubahan apa-apa. Kita dipanggil menjadi murid. Yang namanya murid itu harus belajar firman Tuhan. Untuk apa kita belajar firman Tuhan? Supaya kita mengerti kehendak Allah. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita gak pernah tahu isi hatinya? Amin. Kita dengan suami istri aja mau tahu kehendak suamimu, ya itu kita perlu pengenalan yang lama. Iya enggak ibu-ibu? Kok enggak ada amin ya? Atau ibu-ibu di sini pada nggak ngerti ya kehendak suaminya? Atau bapak-bapak untuk mengerti kehendak istrimu, engkau perlu mengenal istrimu. Iya enggak? Haleluya ya.
Iya, untuk mengerti kita perlu pengenalan. Ada yang bilang istri itu ibarat kitab suci. Ya, kalau kau buang, kualat. Tapi semakin kau pelajari, semakin kau pusing. Hanya bapak-bapak yang mengerti ini. Tapi tidak saudara, ya kalau kita membaca ada bapak-bapak yang bilang sama saya gitu, Bu, istri itu kan seperti kitab suci, dibuang kualat, dipelajari makin bingung kita. Saya bilang itu karena kau mempelajarinya tanpa mengundang Roh Kudus. Dia bilang, oh iya betul juga ya ibu ya, iya. Ya kalau kau mengundang Roh Kudus kau nggak bingung baca Alkitab. Pasti kau baca dengan kemampuanmu sendiri, makanya kau bingung. Jadi bapak-bapak untuk memahami istrimu kau perlu minta Roh Kudus. Begitu juga ibu-ibu. Untuk memahami pasangan kita saja itu tidak mudah, apalagi memahami Tuhan. Padahal Bapak Ibu, kita ini akan berbahagia kalau kita bisa mengetahui kehendak Bapa dalam hidup kita, supaya kita nggak salah melangkah. Saya kasih contoh. Saya ini banyak hamba Tuhan, pendeta yang ngomong, Bu, udah waktunya ibu buka gereja. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu saya ini buka gereja bisa nggak? Jujur, menurut Bapak Ibu bisa nggak? Coba tolong ekspresi sedikit ya. Saya ini sudah berkhotbah berkeringat loh di sini, panas nih lampu sorot loh. Saudara itu duduk tanpa ekspresi, nggak tahu ini mengerti atau tidak, atau bayangannya lagi abis ini makan apa, lapar. Ya, ini ada orang apa kagak sih di sini? Ya, tolong ekspresi sedikit, saudara, responsif ya. Jawab kalau saya tanya, supaya di sini saya berkhotbah itu tidak sia-sia. Kalau saudara tidak perhatikan, ngapain saya berkhotbah keringetan di sini, saudara ya? Ayolah kita bersemangat, amin. Saya ini bersemangat loh, saya ini sudah khotbah yang ketiga loh ini. Ya, Bapak Ibu cuma dengar lagi. Kok kayak zombie ya? Ya. Bapak Ibu, saya mau tanya kira-kira, saya ini sengaja bertanya begini supaya Bapak Ibu itu responsif. Saya tahu, oh Anda itu menyimak. Ya, karena kalau saya berkhotbah orang nggak menyimak buat apa gitu ya. Pikirannya, habis ini makan apa ya? Wah, iya saya jadi ngomong sia-sia. Kira-kira menurut Bapak Ibu saya ini kalau buka gereja, bisa nggak saya buka gereja? Gitu dong, semangat saya ya. Kita bisa khotbah 3 jam kalau begini ya. Lalu banyak yang berkata, Bu, ibu sudah cocok buka gereja. Bukanlah Bu, pasti banyak jemaat. Saya bilang saya ini juga sudah dapat WA banyak. Bu, ibu kapan buka gereja Bu? Saya itu mau bergereja tempatnya ibu kalau ibu ada gereja. Beberapa hamba Tuhan juga senior ngomong, Bu sudah waktunya loh Bu, nanti saya dukung. Tapi saya selalu berkata, maaf saya tidak mau mendengar ya apa yang datang dari manusia. Saya mau biar kehendak Bapa yang jadi dalam pelayanan saya. Puji Tuhan lampunya agak dikecilin ya. Aduh haleluya saudara ya, lighting itu panas loh. Apalagi lihat muka saudara tanpa ekspresi tambah panas saya. Saudara, saya bilang maaf Pak, saya itu bukan mau berjalan dengan kemampuan saya. Karena bagi saya melakukan sesuatu yang bukan kehendak Bapa itu percuma. Saya juga nggak dapatkan perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkenan saya buka gereja ya saya tidak akan melakukan itu. Kalau itu bukan kehendak Tuhan. Lalu saya tuh bergumul Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan kan kita ini harus bergumul kan. Harus bergumul. Apa yang Tuhan mau dengan pelayanan saya? Saya berdoa Tuhan ini mau bawa kemana saya? Setelah pandemi itu saya jujur saya agak bingung saudara. Mau kemana nih saya bawa pelayanan saya? Saya bergumul Tuhan, apa yang kau mau Tuhan? Kalau kau suruh buka gereja ya aku buka. Ini sudah banyak yang mendukung. Tapi kalau tidak ya apa yang Tuhan kehendaki saya mau lakukan. Tiba-tiba yaitu saya dapat firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara lewat firman-Nya kan. Ya Tuhan berkata begini. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi penuai itu sedikit. Karena itu berdoa kepada Bapa supaya Tuhan tuh kirim penuai. Lalu saya tangkap visi itu, Tuhan itu ngomong kamu harus mempersiapkan penuai di akhir zaman. Tuhan bagaimana caranya? Ya kamu buka sekolah, nggak usah lama-lama, sekolah misi Alkitab yang hanya 6 bulan, persiapkan. Siapa yang menjadi penuai?
didik mereka, latih mereka supaya mereka kembali ke desanya, mereka bekerja dan membuka ya kehendak Bapa di sana, yaitu membangun kerajaan Allah. Beritakan Injil. Saudara, Yesus berkata, tanda-tanda akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan itu akan terjadi lebih dahulu. Perang, bangsa bangkit melawan bangsa, penyakit sampar yang mengamuk, akan banyak orang mati karena kena penyakit, krisis yang akan melanda dunia. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tapi Yesus berkata, semua itu belum kesudahannya. Sampai satu hal ini Tuhan bilang, kalau Injil kerajaan Allah ini sudah diberitakan sampai ke seluruh bumi, barulah tiba kesudahan zaman. Itu tanda yang Yesus bilang cukup, ya sangat tajam. Dia bilang, kalau Injil kerajaan Allah ini sudah diberitakan sampai ke ujung bumi, barulah tiba kesudahan zaman. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh bumi? Tuhan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat, menerima kabar baik itu, supaya orang boleh memilih untuk diselamatkan atau tidak. Saudara, dengan adanya media sosial hari ini, kita lihat Injil tembus. Saya tuh pelayanan masuk ke desa-desa, kemarin kita ke Morowali. Itu saudara ya, dari Jakarta ke Makassar, turun di Makassar, ganti pesawat yang kecil pakai baling-baling. Kita masuk ke Morowali, jalan 4 jam. Sampai di daerah itu mau KKR, masuk lagi 1,5 jam. Di hutan-hutan, tidak ada lampu, pohon semua. Saya bilang sama suami saya, ini masih Indonesia ya? Itu hutan-hutan bener. Kalau nggak ketemu setan, ketemu harimau. Itu bener-bener. Tapi yang mengherankan di sana, ketika masuk KKR di lapangan, saudara, saya turun dari mobil semua, Bu Debi, mereka tahu saya bilang, kok tahu? Kan kita denger ibu di YouTube. Itu daerah di tengah hutan, tapi ada internet masuk, YouTube masuk, dan mereka mendengar tentang Injil. Ini tanda-tanda akhir zaman, kita persiapkan diri, Bapak Ibu, saya ngomong serius. Lalu saudara, saya berdoa, Tuhan bilang siapkan para penuai, kamu buka sekolah misi. Tuhan, aku bangun sekolah misi, aku ini siapa? Saya gak punya uang, saya bukan orang pinter, saya gak punya titel STH, MTH. Tuhan tuh bilang, aku gak cari orang pinter, aku gak cari orang kaya, aku cari orang yang punya iman. Cepat bergerak. Akhirnya saya mulai bergerak dengan suami, dengan apa yang ada di tangan kami. Ya, saya gak punya uang puluhan miliar di bank, enggak. Tapi saya bilang, Tuhan, apa yang ada, dimulai dari yang sedikit itu Tuhan pasti akan memberkati. Saya mau bersaksi sama saudara, hari ini sekolah misi itu hampir selesai. Tuhan cukupkan semuanya. Saya nggak pernah edarin proposal, saya nggak pernah ngomong sama Pak Kondrat, Pak, ini ada proposal pembangunan sekolah misi, Pak, Bapak mau sumbang piro. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, yang mencukupkan semua yang kita butuhkan bagi proyek kerajaannya. Nggak ada tepuk tangan lagi. Kasihan deh lu. Ya, Bapak Ibu, ya akhirnya saya memberi diri. Ya, dan akhirnya tadinya kita rencana mau peresmian bulan Agustus ini, tapi kayaknya belum bisa. Masih ada beberapa yang belum selesai. Lalu saya kemarin pelayanan 2 minggu keliling ke Jawa Tengah. Kami pergi ke daerah Cuntel di atas gunung, dekat Gunung Semeru itu ya. Kita duduk, itu sudah sejajar dengan gunung. Naik tinggi sampai ke hutan-hutan, ya pokoknya masuklah kita ke sana. Saya bilang sekalian kita pergi ke sana, kita cari siapa tahu ada orang yang mau jadi anak murid di sekolah misi. Ya, Yesus enak, ketemu sama penjala ikan, ikut aku, langsung ditinggal jalannya, ditinggal perahunya, ikut Yesus. Saya keliling, nggak ada yang mau ikut. Ketawa situ ya, kasihan deh lu. Saudara tahu, cari orang yang mau jadi hamba Tuhan sekarang susah, nggak ada yang mau. Makanya saudara pikir gampang jadi hamba Tuhan? Kalau bukan panggilan, berat, nggak bisa. Saya keliling sampai di sana dijamu makan ya sama jemaat mesbah doa. Ibu, ya saya dimasakin sayur lodeh, ikan asin, makan di atas gunung. Wah, nikmat mana lagi yang kau dustai. Indah banget, enak banget tuh sayur lodeh di atas gunung. Saya bilang, Bu, ibu punya ponaan atau siapa aja yang mau jadi hamba Tuhan?
Dulu ada Bu ponaan saya, sudah sekolah, STH, pulang ke sini, balik jadi security jaga pos. Nggak gampang. Saya bilang, Bu, saya cari orang yang terpanggil. Jangan orang yang hanya mau. Ya, saya buka pendaftaran, banyak yang telepon. Bu Dewi, Bu, saya mau daftar jadi anak sekolah misi. Bapak umur berapa? 70. Nggak usah Pak. Bapak napas aja udah susah. Tapi saya rindu. Simpan rindumu Pak, sudah telat. Tapi untuk menjadi penjala manusia tidak telat. Bapak di rumah aja berdoa. Ya, beritakan Injil kepada tetanggamu, anakmu, cucumu. Tapi nggak usah masuk sekolah saya ya Pak. Kenapa? Batas usianya 33 tahun. Loh kok cuma 33 tahun? Biar bisa dikirim ke Morowali Pak, ke Poso, kemana ya. Kalau Bapak kan masuk angin nanti. Orang saya aja masuk angin pulang dari Morowali, apalagi Bapak. Yang mau daftar banyak yang tua-tua. Saya nggak tahu, mungkin karena dia pikir sebentar lagi juga di absen. Jadi mau daftar, tapi yang muda-muda nggak ada yang mau Pak. Bingung saya, nggak ada yang mau. Susah ternyata untuk mencari orang itu untuk menjadi penjala manusia itu susah. Saya ketemu anak muda, saya bilang nggak usah pikir biaya ya, gratis loh sampai mau masuk. Tapi memang benar, saya cerita sama teman saya di Amerika pelayan Tuhan, dia bilang, Bu, di Amerika setiap hari ada ratusan pendeta meletakkan jabatannya keluar, nggak mau jadi pendeta, nggak mau jadi hamba Tuhan. Mereka menyerah dengan tantangan zaman, tantangan hidup. Saudara, ini harus menjadi doa kita. Doa untuk biar Tuhan bangkitkan penuai-penuai di akhir zaman. Ya, saya pelayanan di Morowali, masuk ke desa-desa, saya bilang, Pak, kita masuk ke satu daerah yang tingkat bunuh dirinya sangat tinggi di anak-anak remaja. Saya sampai tanya, di desa begini ada orang bunuh diri? Kalau di kota mungkin ya, karena pacaran, kita banyak lihat perkembangan zaman ya, tertekan karena lihat orang di media sosial kebanyakan pencitraan, yang healing, sementara di sini pusing, ya. Tapi ini di daerah loh. Saya tanya, kenapa mereka bunuh diri Pak? Minum racun, ya gantung diri. Ya macam-macam Bu, ada yang galau katanya, ada yang putus cinta, anak-anak muda bunuh diri. Tapi itu roh teritorial. Saya bilang sama Pak Bupatinya, Pak, saya tunggu Bapak kirim 10 pemuda, harus dikirim datang ke sekolah saya. Nggak usah pikir biaya, Tuhan akan sediakan. Tapi kita cari para penuai. Kalau saya tanya di sini Bapak Ibu, ada yang mau masuk ke sekolah misi saya? Tolong angkat tangan. Yang mau jadi hamba Tuhan? Mau? Umur berapa? Umur berapa? 35 sudah lewat. 33, ya. Tapi saya nggak yakin Anda terpanggil jadi hamba Tuhan. Masuk di asrama 6 bulan dibentuk. Tapi coba aja, silakan daftar di nomor yang ada ya. Nanti ada yang bagian wawancara. Bapak Ibu, kalau saya tanya di antara semua ini, ada yang mau jadi hamba Tuhan? Nggak ada yang mau. Ya, dibayar 100 juta pun mikir dulu. Tapi sekarang saya mau tantang saudara, mau nggak jadi penjala manusia? Siapa yang mau jadi penjala manusia? Angkat tangan. Yang gak mau pulang saja. Buat apa saudara jadi Kristen? Bikin panas kursi gereja? Ngapain? Tuhan gak cari orang Kristen yang bikin panas kursi gereja. Ayo kita jadi penuai. Tuhan, aku mau menjadi penjala jiwa. Tuhan berkata kepada mereka, ikut aku. Karena hari ini engkau tidak akan menjadi penjala ikan lagi, tapi aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Saya ke Morowali dengan suami saya, turun dari Makassar, kita transit harus pindah pesawat yang kecil. Yang naik pesawat ke Morowali itu 2 saja. Kalau bukan buruh tambang, itu biasa orang-orang dari ya China sana, mereka buru-buru tambang. Kita berdua turun, ditanya sama petugas bandara, mau ke Morowali ya Bapak Ibu? Iya, punya tambang di sana? Kita dipikir punya tambang Bapak Ibu. Tampang kita tampang yang punya tambang, bukan tampang buruh. Saya bilang, oh iya kami punya tambang. Saya tambang apa Bu? Manusia. Jadi bingung dia, tambang manusia? Nggak usah tanya ya. Karena semua orang yang kesana tambang nikel. Saudara, menjadi penjala manusia dimanapun profesimu, di situ Tuhan mau pakai saudara. Anda nggak perlu masuk sekolah Alkitab dulu untuk menjadi penjala manusia. Anda nggak usah hafal ayat banyak-banyak. Saudara tidak perlu punya gelar untuk menjadi penjala manusia. Kehendak Bapa, engkau dipanggil menjadi penjala manusia. Lalu bagaimana caranya Bu? Saya itu nggak punya STH, MTH. Saya mau bersaksi saja ya. Karena setiap firman itu diteguhkan dengan kesaksian. Bukan secara kebetulan saya lihat hari ini temanya ini.
Tadi malam saya saksikan di mesbah doa. Saudara ikut mesbah doa tadi malam tahu kesaksian ini. Ada seorang yang kirim kesaksian, "Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi, saya ini seorang guru. Saya bersyukur sejak saya mengikuti mesbah doa, mesbah syukur dan semua khotbah-khotbah Ibu, hidup saya diubahkan. Saya ini sudah lama Kristen Bu, tapi saya tidak mengerti menjadi orang Kristen yang benar, saya tidak mengerti kehendak Bapak. Tapi ketika saya ikuti khotbah-khotbah Ibu, mesbah doa tiap malam, mesbah syukur, puji Tuhan saya banyak diubahkan. Dulu saya dengan suami tiap hari berantem. Suami egois, saya juga egois, emosian. Jadi kami ngomong satu kata pun langsung kami ribut. Tapi sejak saya dibentuk Tuhan lewat firman, orang yang mau menjadi murid, dia hidupnya pasti berubah. Ya, kalau saudara tidak berubah hidupmu berarti Anda bukan murid. Anda itu hanya jemaat biasa. Ya, lalu saudara dia bilang, "Saya berubah Bu." Karena saya berubah, suami saya pun akhirnya ikut mendengarkan khotbah, mesbah doa. Sekarang suami saya pun berubah. Dulu dia gak mau terima masukan, dia sombong, dia arogan. Tapi sekarang kami tiap hari, hampir setiap hari kami sharing, kami cerita, kami berbagi kisah, kami saling memberi masukan. Wow, luar biasa kan Tuhan mengubahkan? Firman Tuhan itu mengubahkan. Lalu Bu, di sekolah saya itu saya punya murid ini nakal setengah mati. Dia tuh kerjaannya tiap hari ngejar temennya pakai pensil yang tajam, habis diruncing dia mau tusuk temennya pakai pensil. Dia kejar pakai penggaris, dia mau pukul temennya pakai penggaris. Akhirnya saya tuh panggil murid ini. Saya tanya, "Kamu itu kenapa begini-begini?" Lalu saya mulai coba cari tahu keadaan rumah tangga orang tuanya. Karena anak yang pemberontak begini biasanya di rumah tuh papa mamanya tukang berantem. Lalu benar anak ini cerita, "Iya tiap hari mama sama papa berantem, ya pukul-pukulan." Wah, makanya anaknya jadi begitu. Lalu guru ini panggil orang tuanya. Dipanggil, dia cerita kelakuan anak mereka. Lalu dia tanya, "Apakah bapak ibu baik-baik saja?" Awalnya mereka berdua menutupi, "Oh iya kami baik-baik Bu." "Oh iya sudah, kalau begitu ya sudah." Dia minta nomor HP-nya ibunya. Lalu dia mulai sering WA Bu, "Gimana kabar? Ibu sama bapak harus banyak baca Alkitab." Walaupun orang Kristen mungkin selama ini tidak pernah baca Alkitab, bukan murid. Akhirnya ibu ini mulai sering curhat. Lalu dia mulai terbuka. Ya, tanda kedatangan Tuhan sudah berbunyi halilintar. Sebentar lagi sangkakala berbunyi. Tapi puji Tuhan kalau Tuhan datang, kita semua lagi di gereja, terangkatlah kita ke sorga, amin. Daripada saudara lagi di night club, ya terangkat ke neraka langsung, ya. Saudara, gak usah takut, ya, gak usah mukanya semua gini, ya. Makanya terdengarlah suara dari surga, takut nih. Lalu Bapak Ibu, biar gak hilang gagal fokus ya, tetap perhatikan sama saya, gak usah cari-cari sumber bunyi. Lalu saudara, habis di mana tadi? Nah, lupa kan? Saya juga hilang konsentrasi. Lalu ibu itu dia mulai ngomong, "Ibu ya banyak baca Alkitab." Akhirnya mamahnya itu mulai sering ngomong, "Bu iya benar, saya tuh di rumah sering dipukulin suami saya. Kalau kami ribut dia pukul saya, kadang dia kejar saya, dia mau pukul." Makanya anaknya itu melihat. Jadi anaknya itu meniru. Hati-hati suami istri ya, bagaimana kelakuanmu di rumah itu akan ditiru oleh anak-anakmu. Makanya bertobat, amin. Engkau harus memuridkan anakmu untuk ikut firman Tuhan. Jangan ikut kelakuanmu di rumah. Bertobat. Akhirnya dia cerita, "Saya sering dipukulin suami, makanya anak saya lihat, mungkin makanya itu." Akhirnya ibu ini mulai mengajarkan firman. Tapi dia bilang, "Tapi Bu saya jadi repot sendiri. Dia apa-apa telepon saya. Berantem tengah malam jam 2 dia telepon saya Bu, nangis-nangis. Aduh lama-lama saya kalau kayak begini saya bisa gak tidur." Iya juga ya, dia bilang. Akhirnya saya dapat ide, kan ibu bilang kalau kita gak bisa nginjili orang, share khotbah-khotbah yang memberkati. Jadi saya bagikan tuh link khotbahnya ibu. "Bu kalau dia share, dia udah WA, Bu saya lagi berantem, dengerin ini ya." Dia share khotbah saya. Besok dia share, "Nih mesbah doa ikut ya, nih mesbah syukur." Ibu jawabannya cuma satu, "Ibu dan bapak harus dengar firman." Lalu akhirnya mereka mulai mendengar firman Tuhan. Tiba-tiba saudara ibu itu bilang, "Bu saya kaget satu hari mereka itu WA, Bu terima kasih. Ya saya bersyukur ibu kirimin kami khotbah-khotbah Ibu Debbie. Sekarang Bu rumah tangga kami dipulihkan.
Keadaan kami dipulihkan Tuhan. Kami tidak lagi berantem dan anaknya di sekolah pun berubah kelakuannya. Bapak Ibu, engkau gak perlu bertanya bagaimana cara saya menginjil, bagaimana cara saya menjadi penjala manusia. Di sekelilingmu itu tuaian sudah menguning. Jangan sampai engkau punya teman yang tiap hari curhat masalahnya, tapi kau tidak bawa dia kepada Tuhan. Satu saat orang itu akan mati dalam kesalahannya, tapi engkau akan dimintai pertanggungan jawab atas nyawanya. Tapi kalau engkau sudah membawa dia kepada Tuhan, tapi dia mati dalam dosanya, Alkitab bilang engkau bebas dari pertanggungan jawab. Bapak Ibu, mari kita hari-hari ini terus ya membangun iman kita dalam Tuhan. Ya, share saja khotbah pendeta siapapun yang saudara rasa memberkati, bagikan. Mungkin ada temanmu yang lagi dalam masalah, mungkin orang tuamu, mertuamu, menantumu, cucumu, ponakanmu. Share firman Tuhan. Ya, kasih tahu. Sebab apa? Saya cuma mau berkata, Alkitab berkata, ketika satu saat nanti kita semua mati, tinggalkan dunia ini, dan Tuhan Yesus datang, Alkitab berkata, kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dia tidak tanya, apa kesuksesanmu selama di dunia? Berapa depositmu? Berapa jumlah rumahmu? Karirmu setinggi apa yang sudah engkau dapat? Jabatan apa yang kau peroleh di dunia? No. Ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, yang dia akan tanya, berapa jiwa yang sudah engkau bawa dan diselamatkan di dalam namaku. Dan itulah yang akan menentukan mahkota yang akan kita terima di hadapan Tuhan. Jangan banggakan apapun di dunia ini. Jangan banggakan kekayaanmu, jangan banggakan jabatanmu, sebab waktu engkau mati satu saat nanti tidak ada satupun yang akan kita bawa. Dan waktu kita berhadapan muka dengan Kristus, yang dia akan tanya cuma satu, berapa banyak jiwa yang sudah engkau bawa bagiku? Saudara, waktu engkau mau share firman Tuhan bagi temanmu, engkau berdoa, Tuhan, aku mau membagikan firman ini buat temanku yang lagi ada dalam masalah. Engkau jamah dia Roh Kudus lewat firman ini, supaya jiwanya terbuka dan jiwanya boleh diselamatkan. Engkau gak pernah tahu kapan firman itu bekerja. Ada begitu banyak orang yang bersaksi, Bu, saya ini tadinya udah mau bercerai dengan suami saya. Setiap kali saya berantem dengan suami, saya curhat ke mama. Mama saya cuma kirim khotbahnya Bu Debbie, dengerin ini. Tapi saya gak pernah buka, Bu. Sampai satu saat di tingkat saya galau setengah mati, saya iseng mau chat mama saya lihat ada khotbah ibu, saya klik. Waktu saya ikuti khotbah itu, Bu, Tuhan jamah saya nangis tersungkur di kamar saya. Dan sejak hari itu Roh Kudus ubahkan saya. Sekarang rumah tangga kami dipulihkan Tuhan, karena firman Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Katakan yes, amin. Bapak Ibu, ada begitu banyak cara. Hari ini kenapa ada media yang begitu luar biasa dipakai Tuhan? Media ini bisa menghancurkanmu, tapi bisa juga memberi upah dalam kekekalan bagimu. Untuk apa engkau pakai media setiap hari? Apakah untuk memberitakan firman? Untuk engkau menyampaikan kabar baik? Ingat, kita sudah ada di akhir zaman, karena dengan adanya media sosial ini di kutub utara, dimanapun yang dulunya tidak bisa ditembusi oleh penginjil-penginjil, sekarang Injil masuk lewat media sosial. Ada internet, di situ ada khotbah. Ada internet, bahkan beberapa kota yang bilang, Bu, kami di tempat kami belum ada internet, tapi saya kalau ke kota, Bu, saya download semua khotbah-khotbah ibu tuh. Saya download, saya kesempatan di kota, waktu pulang ke rumah saya dengerin satu-satu di rumah. Tidak ada lagi, saudara, yang bisa menghalangi Injil kerajaan Allah diberitakan. Hari ini bahkan saya mendengar banyak orang yang bukan Kristen, mereka mulai membuka hati, mereka mulai mendengarkan firman Tuhan. Ayo, jangan sampai kita terlambat. Apa kebanggaanmu ketika engkau menghadap Tuhan satu saat nanti? Kita semua akan mati. Ya, kemarin saya baru ngomong-ngomong sama anak saya di mobil, sama suami. Saya bilang sama anak-anak saya, Dek, apa arti hidup kalian?
Kalian udah harus mikir mulai dari sekarang. Saya bilang, satu saat mami akan mati, papi akan mati. Anak saya bilang, ih mami ini ngapain ngomong gitu? Ini kenyataan. Kamu jangan ngomong tidak. Dan kita sudah harus mempersiapkan hidup kita dari sekarang. Saya melihat begitu banyak orang yang hidup dengan sombong, santai, gak pernah mikir hari mati. Mereka bahkan tidak pernah mempersiapkan generasinya untuk kita nih semua akan mati. Saya bilang sama anak saya, lah kamu bilang, ih mami ini, loh mami ini, mami bisa mati nanti malam, besok pagi. Semakin kesini, semakin hari saya ini setiap kali tidur berbaring, saya bilang, Tuhan, kira-kira kapan Engkau akan panggil aku tuh mati? Dan ketika aku mati, apa yang sudah aku bawa bagimu? Saya gak mau membawa tangan hampa di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kalau Tuhan masih beri aku kesempatan hidup, aku mau bekerja. Beri aku kesehatan, saya tidak akan lelah Tuhan. Saya akan bekerja. Itu yang saya renungkan hari-hari ini Bapak Ibu. Di tempat tidur, mau tidur malam, saya bangun pagi. Saya bilang, Tuhan terima kasih, saya masih menghirup napas. Saya masih hidup. Betapa banyak orang yang tidak pernah memikirkan akan hari kematiannya. Dan pengkhotbah berkata, Tuhan membuat mereka sibuk dengan kesenangannya dan mereka lupa akan hari kematiannya. Hati-hati Bapak Ibu, saya harus menjadi sandaranmu. Jangan pernah andalkan orang tua. Jangan pernah andalkan kekayaan orang tuamu sekaya apapun dia. Persiapkan hari matimu saudara. Kalau kita mati besok, apa yang sudah kita bawa bagi Tuhan? Jangan sombong anak-anak muda. Jangan engkau hanya berpikir mengejar karir dan engkau melupakan Tuhan di masa mudamu. Alkitab berkata, hai anak muda, ikutilah keinginan hatimu di masa mudamu, tapi ingat bahwa karena semua hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Semua yang ada dalam hidup kita akan kita pertanggungjawabkan. Dan ketika kita mati satu saat nanti, Tuhan cuma tanya, apa yang engkau bawa? Apa yang ada di tanganmu? Ya, semuanya adalah milik Tuhan. Gak ada yang kita punya. Harta itu milik Tuhan, nyawa pun ini milik Tuhan. Tapi mari kita persembahkan hidup di hadapan Tuhan yang kita mau bilang, Tuhan kami mau Engkau pakai kami Tuhan menjadi alat di tanganmu.